Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya seperti biasa untuk berbagi mengenai link latihan dalam hal seleksi Bawaslu Kabupaten Kota ya, mengenai pada kesempatan kali ini yaitu latihan tes tertulis, dimana pada link sebelumnya yaitu berkaitan dengan tes psikotes. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa link saya sertakan di deskripsi, kemudian password saya sertakan pula dalam jalannya video ini, seperti itu. Namun izinkan saya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, untuk ya sekiranya ada hal sedikit yang ingin saya sampaikan maupun yang ingin kita diskusikan bersama. Dan seperti biasa pula ketika ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pandangan ya, mari kita diskusi teman-teman ya, bisa melalui di link komentar ya, di link WhatsApp grup maupun di komentar seperti itu. Oke, baik teman-teman, yang pertama itu ini nih ya, terkait dengan soal link latihan sebelumnya. Baik, yang pertama terkait dengan soalnya itu atau pertanyaannya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu berkaitan dengan manakah di bawah ini yang termasuk dalam naskah dinas pengaturan ya, kecuali. Di sini ada makna kecuali ataupun kata kecuali, sehingga kita harus jeli pula memilihnya. Kecuali ini menunjukkan yang salah atau yang benar ya. Namun dalam hal ini yang berkaitan dengan naskah dinas pengaturan itu ya, yang kalau kita lihat di pilihan jawabannya itu peraturan ya. Peraturan ini sudah menjadi barang tentu menjadi naskah dinas pengaturan ya. Kemudian pedoman ya sama, pedoman juga mengenai pengaturan ya. Pedoman pelaksanaannya ya, pedoman pembentukan, kemudian pedoman ya sederhananya terkait dengan pedoman pembentukan panwas ad hoc lah ya, seperti itu, atau pedoman terkait dengan tim sel ya, pembentukan tim sel, seperti sekarang juga pembentukan Panwaslu Bawaslu Kabupaten Kota. Petunjuk teknis sama ya, itu terkait dengan pengaturan pula ya. Petunjuk teknis dalam hal ini berkaitan misalnya verifikasi administrasi ya kan, seperti itu. SOP ya, itu juga bagian daripada pengaturan. Standar operasional prosedurnya ya kan, di dalam lingkungan Bawaslu itu seperti apa ya kan, itu ada. Nah, kalau keputusan ya, ini bukanlah bagian daripada naskah dinas pengaturan. Kalau keputusan itu lebih ke sifatnya apa ya, lebih ke penetapan, karena subjeknya jelas ya, langsung ke individualnya. Kemudian ya konkret pula ya kan, seperti itu. Contohnya misalkan mengenai ya keputusan pengangkatan sebagai apa gitu ya, itu kan pasti konkret ya. Misalkan keputusan menjadi narasumber di kegiatan Bawaslu itu konkret ya, tapi kalau pengaturan itu kan enggak, jadi narasumber harus kayak gini dan bla 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 bla. Nah, itu kan, itu secara logika sederhananya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, mengenai manakah di bawah ini yang termasuk dalam naskah dinas penugasan. Tadi kategori naskah dinas pengaturan itu adalah peraturan, pedoman, SOP, petunjuk teknis ya. Kemudian surat edaran juga masuk daripada naskah dinas pengaturan. Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan naskah dinas penugasan ya, itu apa sih naskah dinas penugasan itu ya? Kalau yang saya pahami bersama teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, naskah dinas penugasan ini yaitu mengenai instruksi ya. Kenapa demikian? Instruksi ini jelas konkret pula, yaitu diberikan instruksi
untuk melaksanakan verifikasi, pengawasan verifikasi administrasi, bla 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 bla. Ini kan jelas konkret instruksi. Nah, selain instruksi apa lagi? Yaitu surat tugas, ya kan? Itu kan penugasan. Ya, instruksi dan surat tugas itu bagian daripada naskah dinas penugasan, ya. Kalau peraturan, pedoman, petunjuk teknis, surat edaran, ya, SOP itu bagian daripada naskah dinas pengaturan, teman-teman semuanya. Silakan nanti rekan-rekan dicek sendiri yang terkait dengan hal demikian. Mengapa saya sampaikan dalam link latihan ini? Soalnya karena saya prediksikan ini setidaknya pasti akan keluar, entah banyak ataupun sedikit, tapi ada beberapa soal saya yakin pasti akan ada keluar, ya. Mengapa? Karena sekarang Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah menjadi sifatnya tetap, permanen, ya kan? Sehingga ya terkait dengan naskah dinas ini ya menjadi acuan juga bagi Bawaslu Kabupaten Kota, seperti itu. Nah, kemudian di sini mengenai siapa sih yang menjadi pemantau pemilu, ya. Di sini ada pilihan mengenai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemantau pemilihan luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, ya, perwakilan negara sahabat Indonesia. Nah, dari pilihan jawaban ini mana yang tidak termasuk sebagai pemantau pemilu? Itu adalah organisasi kemasyarakatan. Mengapa demikian? Karena di sini kita menjelaskan bahwasanya yang mendapatkan bukan yang mendapatkan ya, yang menjadi pemantau pemilu yaitu organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, ya, baik itu yayasan maupun perkumpulan. Yang penting organisasi masyarakat itu adalah badan hukum, ada legitimasinya. Kalau organisasi kemasyarakatan saja Indonesia banyak di luar sana, ya kan. Tapi setidaknya ya harus yang berbadan hukum kalau mau jadi pemantau pemilu itu, ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian waktu pendaftaran sebagai pemantau pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, itu pada saat kapan sih terkait pendaftaran pemantau itu? Yaitu dilaksanakan 14 hari sebelum tahapan penyelenggara pemilu. Itu bisa, ya, mendaftarkan sebagai pemantau, sahabat-sahabat sekalian. 14 hari sebelum tahapan, ya berarti udah kelewat, ya. Berarti sekarang di tahapan, sudah memasuki tahapan dan tahapan pencalonan, ya silakan bagi rekan-rekan, saudara, ketua ormas, ya kan, ketua OKP juga silakan untuk mendaftar sebagai pemantau, ya. Itu yaitu 14 hari sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian rekan-rekan semuanya, password yang pertama itu adalah Indramayu, ya. Oke, kemudian selanjutnya waktu pendaftaran sebagai pemantau pemilu, ya, dilaksanakan sampai dengan sebelum tahapan hari pemungutan suara. Nah, kalau tadi mah batas waktu mau mulai bisa dibilang seperti itu, kalau ini batas waktu pendaftaran menjelang habis, ya kan. Nah, pendaftaran itu dibatasin sampai dengan 14 hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. Berarti tanggal kapan? Yaitu tanggal 7 Februari 2024 itu udah bisa ataupun masuk sebagai pemantau, ya kan. Itu bisa mendaftarkan, maksud saya, sebagai pemantau. Kemudian terkait dengan aduan, ya. Di sini aduan dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu di tataran ad hoc disampaikan oleh, ya, disampaikan oleh siapa? Aduan. Aduan ini secara istilahnya pengadu, ya. Maka pengadu itu, ya, bisa dari masyarakat, bisa dari peserta pemilu, yaitu bisa pemantau pemilu, itu bisa menjadi pengadu seperti itu. Nah, tapi di sini penyelenggara pemilu dalam hal ini konteksnya pengawas pemilu itu nggak bisa mengadukan. Kenapa?
Karena pengawas pemilu itu konsepnya adalah temuan seperti itu. Kemudian forum warga pengawasan partisipatif dilaksanakan paling sedikit itu adalah 3 kali dalam 1 tahun. Itu bisa dilaksanakan. Ya, seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang terakhir yaitu mengenai Perbawas nomor 31 tahun 2023 ini tentang apa? Ya. Kebanyakan rekan-rekan kita itu yang menjawab itu adalah pemantau pemilu, ya. Tapi kalau kita melihat dalam nomenklaturnya itu bukan pemantau pemilu, melainkan pemantauan pemilihan umum. Ada pemantauan, ada tambahan 2 huruf A dan N seperti itu. Password yang keduanya itu adalah kota, seperti itu. Oke, baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pasti ketika ada ketidaksesuaian, mari kita diskusi ya. Linknya saya sertakan di deskripsi, kemudian link latihan saya sertakan pula dalam deskripsi. Passwordnya saya tadi udah menyampaikan mengenai dari A sampai Z ya, untuk masuk ke link itu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tolong dukung channel ini sampai tembus 4.000 subscriber, saya akan bagikan e-booknya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.